STA TV, media syiar Islam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulih Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa, pendengar rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita akan membahas satu judul yang cukup kita butuhkan. Bersabar meniti jalan kebenaran. Semua hal yang bernilai itu pasti dicapai dengan kesabaran. Semua hal yang bernilai. Termasuk tentunya kebenaran. Kebenaran ini adalah satu hal bahkan yang kalau kita ingin hargai, maka tidak ada harga yang cocok untuknya. Tinggi. Makanya perlu kesabaran untuk meniti jalan kebenaran. Satu kisah yang cukup luar biasa. Kisah dari salah seorang sahabat Nabi SAW yang begitu sabar meniti jalan kebenaran. Yang semoga dengan kisah ini kita bisa mendapatkan faedah yang banyak. Kisah ini dimulai dari ceritanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Abdullah bin Abbas ingin menceritakan salah satu biografi tokoh sahabat yang ternama, yaitu sahabat yang mulia Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Salman Al-Farisi bercerita kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu tentang riwayat kehidupannya, tentang biografi kehidupannya sampai dia tiba di Madinah lalu berbaiat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Aku seorang laki-laki dari Persia, dari Isfahan, warga satu desa yang bernama Jai. Ayahku adalah seorang tokoh masyarakat yang pandai tentang pertanian. Dan aku," kata Salman, "adalah orang yang paling disayangi oleh ayahku. Karena saking sayangnya ayahnya Salman Al-Farisi kepadanya, ayahnya ini melarang Salman keluar dari rumah. Salman selalu diminta untuk stay di sebelah api. Karena Salman ini lahir dan tumbuh di lingkungan Majusi. Mereka orang-orang yang menyembah api. Nah, pekerjaan Salman atau tugas Salman waktu itu cukup berat. Menjaga Tuhan agar tidak padam. Dijaga apinya jangan sampai padam. Karena kalau padam ini Tuhan ini berarti yang padam. Itulah pekerjaan Salman Al-Farisi yang ditugaskan oleh ayahnya. Sampai akhirnya, satu hari ayahnya pernah berkata kepada Salman, "Ya bunai, inni qad syughiltu fi bunyanin hadha al-yawm an dhai'ati fadhhab fatalli'ha." Kata ayahnya, "Wahai anakku Salman, aku ada kesibukan di bangunan. Maka aku akan menugaskanmu untuk pergi ke kebun." Nah, ini tugas yang baru sebenarnya untuk Salman Al-Farisi. Karena biasanya Salman hanya stay di rumah, menjaga api tersebut agar tidak padam. Akhirnya kata Salman Al-Farisi, "Aku keluar menuju tanah ayahku tersebut. Namun, dalam perjalanan, aku melewati satu gereja. Aku mendengar suara mereka yang sedang sembahyang. Sebenarnya," kata Salman, "aku tidak mengerti kenapa aku tidak diperbolehkan keluar oleh ayahku. Nah, sekarang ini aku baru boleh keluar untuk ke kebun." Pada saat Salman melewati gereja tersebut, Salman mendengar mereka lagi sholat. Dan ya, namanya juga Salman Al-Farisi baru keluar, ya. Dia begitu penasaran apa kira-kira yang dilakukan oleh orang-orang di gereja itu. Akhirnya Salman Al-Farisi masuk ke gereja tersebut. Lalu dia lihat pemandangan yang belum pernah dilihat dalam kehidupannya. Mereka sembahyang, mereka sholat, orang-orang Nasrani waktu itu. Ya. Dan kata Salman, "Aku kagum dengan ibadah mereka. Aku berkata dalam hati, hadza wallah khairun minad dini alladzi nahnu alaihi." Kata Salman, agama ini lebih baik daripada agama yang aku anut hari ini. Fa wallahi ma taraktuhum hatta gharibatus syams.
demi Allah, saya nggak bakal beranjak dari tempat ini sampai sudah masuk malam hari. Akhirnya Salman tetap duduk di gereja tersebut, memperhatikan bagaimana orang-orang di gereja beribadah, mereka sholat, dan Salman tuh cukup nyaman di situ. Sampai akhirnya terbenam matahari, dan akhirnya Salman kembali kepada ayahnya. Saat Salman kembali kepada ayahnya ini udah kebingungan mencari Salman. Telah mengutus beberapa orang untuk mencari Salman. Di mana adiknya Salman? Akhirnya ayahnya mengatakan kepada Salman, kata Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, kata ayahnya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, "Aina kunt?" Dari mana kamu? Kata Salman, "Ya abati, marartu binasin yusalluna fi kanisatin lahum, fa'ajabani ma ra'aitu min dinihim." Kata Salman, "Wahai ayahku, aku bertemu dengan orang-orang yang beribadah di dalam gereja dan aku sangat kagum dengan sholatnya dan ibadah mereka. Fa wallahi maziltu indahum hatta gharabati syams, dan aku senantiasa bersama mereka sampai masuk malam hari." Kata ayahnya, "Ai bunai, laisa fi dzalika ad-dini khair." Kata ayahnya yang beragama Majusi, "Salman, ingat, agama itu nggak punya kebaikan. Agama yang ada di gereja itu tidak memiliki kebaikan. Wadinuka wadinu abaik khairun minhu." Dan agama yang kamu anut hari ini dan agama ayahmu ini lebih baik dibanding agama mereka yang ada di gereja. Kata Salman, "Kalla, wallahi, innahu khairun min dinina." Tidak ayahku, demi Allah, agama yang di sana tuh lebih baik. Agama yang berasal dari Syam itu lebih baik dibanding agama kita. Dari perkataannya Salman ini, ayahnya tambah khawatir dengan Salman. Takut Salman keluar, malah ikut ke gereja, bahkan ikut ke asal dari agama tersebut, yaitu Syam. Sedangkan mereka di Persia waktu itu. Akhirnya, ayahnya nih membuat satu keputusan untuk Salman. Dirantai kakinya Salman. Dan dipenjarakan di dalam rumah. Nggak boleh kemana-mana. Akhirnya kata Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, "Wa ba'athtu ila an-nasara faqultu lahum." Kemudian aku menemui adanya orang-orang Nasrani, kata Salman, di rumah. Dan aku katakan kepada mereka, "Idza qadima 'alaikum rakibun min asy-Syam tujjarun min an-nasara fa akhbiruni bihim." Aku punya pesan nih bagi kalian, ya, untuk kepada satu orang Nasrani itu. Kalau di luar kamu menemukan adanya rombongan pedagang Nasrani dari Syam, kabarkan aku bahwa mereka telah datang. Dan kalau kamu melihat bahwa mereka telah pulang dari perdagangan mereka dan akan pulang melewati rumah ini, izinkan aku untuk bisa berbicara dengan mereka. Itu pesannya Salman radhiyallahu anhu. Akhirnya, datanglah hari di mana rombongan orang Syam yang Nasrani itu kembali dari perdagangannya, akan balik ke Syam. Maka Salman dikabarin. Begitu Salman dikabarin, teman-teman sekalian, barakallahu fikum, apa yang dilakukan Salman? Salman mencoba untuk melepaskan rantai yang ada di kakinya. Dicoba terus sama Salman sampai terlepas. Salman beranikan diri untuk datang kepada rombongan Syam dan ikut ke Syam. Allahu Akbar. Salman pengen ibadah, teman-teman. Salman pengennya ibadah. Dan Salman di sini gak mau dalam keadaan zona aman aja. Salman mau keluar. Salman mau keluar, mau menemukan ibadah. Mau mendapatkan ketenangan ibadah. Mau mendapatkan kebenaran. Dan dia harus keluar dari zona nyaman di rumahnya. Ada ayahnya yang selalu memberikan apa yang dia inginkan. Salman mau keluar. Yang penting mendapatkan kebenaran. Kata Salman, akhirnya aku berjalan dengan rombongan tersebut. Hatta qadimtu Syam. Sampai aku sampai di Syam. Begitu sampai di Syam, aku bertanya, siapa orang yang paling alim di sini? Siapa orang yang paling soleh di sini? Kata Salman. Paling soleh. Akhirnya Salman dengan semangatnya datang ke gereja tersebut dan meminta pendeta itu untuk menerima Salman tinggal bersamanya. Kata Salman, "Inni qad raghibtu fi hadha ad-din wa ahbabtu an akuna ma'ak. Aqdumuka fi kanisatika wa ata'allamu minka wa usalli ma'ak." Kata Salman, "Aku udah cinta banget sama agama ini," kata Salman. "Aku ingin menjadi khadim, menjadi pembantumu, wahai pendeta.
di gereja ini, tinggal bersamamu, belajar bersamamu, dan sholat bersamamu. Akhirnya disetujui. Silahkan. Dan Salman mulai dari hari itu pindah. Yang tadinya di rumah ayahnya yang serba nyaman, pindah ke gereja, belajar, dan beribadah. Tapi di antara cobaan untuk Salman ya, dan ini pelajaran besar bagi kita agar sabar meniti jalan kebenaran. Salman kalau kita bilang di hari ini adalah langkah hijrah pertamanya Salman. Namun apa yang dia dapatkan? Ternyata Salman mendapatkan pendeta itu bukan orang yang baik. Pendeta itu penipu. Dia selalu ceramah kepada orang-orang untuk mengumpulkan sedekah. Tapi ternyata sedekahnya dimakan sendiri. Tidak diberikan kepada orang-orang miskin. Sampai sang pendeta itu memiliki 7 peti emas. Hasil dari ceramahnya untuk mengumpulkan sedekah. Namun Salman diam. Dan ini cukup menyakitkan sebenarnya. Para pendengar sekalian, para pemirsa sekalian. Orang baru hijrah, dapat ustadz nggak bener gitu loh. Baru mau bener, ternyata dia kedapetan orang yang justru di luar dugaan dia. Ini biasanya melemahkan semangatnya. Tapi Salman berbeda. Salman tetap diam bersama dengan orang itu di gereja. Sampai akhirnya waktu di mana sang pendeta penipu itu meninggal. Orang-orang masyarakat begitu sedih dengan kepergian pendeta ini. Akhirnya dikubur. Saat hendak dikubur, Salman radhiyallahu anhu mengatakan kepada seluruh masyarakat yang ada di situ, "Inna hadza kana rajulun su." Orang ini penipu, kata Salman. Dia bukan pendeta yang baik, dia penipu. Orang ini menganjurkan kalian untuk sedekah, padahal sedekah kalian dimakan sendiri olehnya. Semua masyarakat kaget dengan apa yang diucapkan oleh Salman. Kata masyarakat ini, mana buktinya? Kata Salman, sini. Saya akan kasih tahu kepada kalian di mana dia menyimpan harta sedekah kalian. Akhirnya, begitu dikasih tahu sama Salman, masyarakat melihat ada 7 peti besar, isinya semuanya emas, hasil sedekah dari mereka. Gak pernah dikasih sama orang-orang miskin. Disimpan sendiri. Maka di situ seluruh masyarakat marah. Akhirnya masyarakat ini sepakat untuk tidak mengubur pendeta ini, tapi disalib, lalu dilempari oleh batu. Dihinakan. Sampai akhirnya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu kesepian. Kalau kita bilang Salman ini udah totalitas. Dia mau hijrah. Dia mau tahu kebenaran di mana. Tapi tadi justru dia dapetin pendetanya penipu, bukan orang baik. Namun Salman gak berhenti di situ. Semangat Salman tidak patah di situ. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, beliau kembali mencari siapa orang yang kira-kira bisa memuaskan hasrat agamanya Salman ini. Masyarakat di situ akhirnya memilihkan satu pendeta untuk stay di gereja tersebut. Nah, di situ ya Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu ya akhirnya hidup dengan pendeta yang baru. Nah, di situ kata Salman radhiyallahu anhu, barulah dia melihat adanya orang yang begitu saleh, sangat zuhud, mencintai negeri akhirat, beribadah siang dan malam. Nah, ini cocok sama Salman nih. Satu perjuangan sama Salman, ibadah terus. Maka aku pun mencintainya, kata Salman. Yang kecintaan ini aku tidak pernah berikan kepada orang lain selain dirinya. Akhirnya aku tinggal bersamanya. Namun lagi enjoy-enjoynya, Salman radhiyallahu anhu harus mendapatkan satu kenyataan yang pahit. Si pendeta ini kesehatannya melemah. Sampai sudah sakratul maut. Maka di kesempatan itu Salman radhiyallahu taala anhu mengatakan kepada pendeta tersebut, "Ya, Pak, ya, selama aku hidup bersamamu, aku sangat mencintaimu. Belum pernah ada seorang pun yang aku cintai seperti cintaku kepadamu. Dan sekarang waktu wafatmu telah mendekat." Kata Salman, "Kepada siapakah engkau wasiatkan? Aku harus ke siapa belajar agama ini?" Lihat pertanyaannya Salman. Luar biasa. Salman gak mau berhenti di situ. Gak mau mentang-mentang ustadznya gak ada, gak mau ngaji lagi. Enggak. Dicari lagi sama Salman. Kemana lagi aku harus pergi?
Kata pendeta ini mengatakan, "Ya beni, wahai anakku demi Allah, aku tidak tahu lagi, di daerah ini ada orang yang keyakinannya sama seperti aku dengan kamu. Namun, ada satu orang yang aku kenal tinggal di Mosul, di Irak." Untuk mendengar, di Irak. Salman di mana? Di Syam. Ini di Irak. Si Fulan pendeta itu, uskuf itu, memiliki keyakinan sama dengan aku. Temui dia di sana. Setelah orang itu wafat, Salman akhirnya pergi. Lagi-lagi jalan Salman. Allahu Akbar. Anak kecil yang tadinya begitu dimanjakan oleh ayahnya, begitu luar biasanya semangatnya untuk mencari kebenaran. Sabar betul untuk mencari kebenaran. Dia pergi ke Mosul, ke Irak. Sampai akhirnya mendapatkan pendeta yang telah diarahkan oleh gurunya yang pertama tadi. Begitu Salman datang kepada orang tersebut, Salman bilang kepada orang itu, "Wahai pendeta, guruku yang ada di Syam mewasiatkan diriku untuk datang kepadamu. Karena engkau memiliki keyakinan yang sama dengan guruku, maka izinkan aku tinggal bersamamu." Kata gurunya yang nomor 2 ini, silahkan. Akhirnya Salman pun hidup bersamanya. Terus Salman menimba ilmu darinya, beribadah bersamanya. Kata Salman, "Aku dapati ia sangat baik sebagaimana yang diterangkan pendeta atau guruku yang pertama kepadaku." Namun lagi enjoy-enjoynya, gurunya pun sakit dan kemudian akan menjemput kematian. Lagi-lagi, jamaah rahimakumullah, Salman gak mau berhenti di situ. Salman mau belajar lagi. Salman bertanya kepada gurunya, "Wahai guruku, aku tinggal bersamamu. Aku beribadah bersamamu. Namun hari ini, maut begitu dekat denganmu. Aku harus pergi kemana sekarang? Siapa yang engkau wasiatkan kepada aku? Aku mesti pergi kemana?" Kata gurunya, "Ya bunai wallah, wahai anakku demi Allah, di Musil ini tidak ada satupun orang yang berkeyakinan sama dengan kita, gak ada." Ya Allah, ghurbah, asing banget di sini. Cuma berdua. Kemarin di Syam berdua, sekarang di Musil, di Irak berdua. Gak ada lagi orang. Namun kata gurunya, "Aku kenal ada seseorang di Nasibin, daerah Aljazair. Pergilah kepadanya karena dia memiliki keyakinan yang sama." Coba para pemirsa membayangkan gimana perjalanan Salman yang begitu panjang. Dia keluar dari desanya menuju ke Syam. Dari Syam ya menuju ke Irak. Dari Irak sekarang perjalanan Salman ke Aljazair, ke Nasibin. Akhirnya sampai di Nasibin, Salman radhiyallahu anhu bertemu lagi dengan orang tersebut. Dengan guru dia yang ketiga. Ya, kita nggak memasukkan guru dia yang pertama sebagai guru, karena ini guru yang gagal, ternyata orangnya penipu. Ya, karena perjalanan asli Salman itu dimulai pada gurunya yang ada di Syam di periode yang keduanya. Di Nasibin, Salman akhirnya bertemu dengan pendeta ini dan kembali meminta izin. "Wahai guru, saya diwasiatkan oleh guruku yang berada di Musil di Irak untuk bertemu denganmu dan bisa tinggal bersamamu." Kata gurunya, "Silahkan." Akhirnya Salman menikmati hari-harinya bersama gurunya yang ketiga di Nasibin. Namun lagi-lagi, Allahu Akbar, sedang asik-asiknya bersama gurunya, sedang asik menimba ilmu, Salman harus menerima kenyataan yang pahit. Gurunya pun melemah dan akan menjemput kematian. Udah 3 kali. Dan ini bukan jarak yang dekat. Ini semuanya jauh. Ini kita belajar banget tentang kesabaran bagaimana Salman mencari kebenaran. Kalau kita di hari ini, subhanallah, mau ustadz siapa juga ada di handphone. Tinggal masuk YouTube, ketik, selesai. Keluar ustadz yang kita inginkan. Keluar pelajaran yang kita inginkan. Beda sama Salman. Salman harus berjalan bermil-mil untuk menemui kebenaran. Kata gurunya di Nasibin, "Ya bunai, saya nggak tahu ada orang yang keyakinannya sama dengan saya, dengan engkau di Nasibin ini. Namun aku perintahkan kamu dengan seseorang yang aku kenal memiliki keyakinan sama denganku di Amuria." Ya Allah, di Amuria.
ya. Amuriya ini kalau tidak salah berada di Turki. Subhanallah. Bisa dari Jazair ke Turki. Ini perjalanan, ini dulu nih, bukan sekarang itu. Yang ada pesawat. Ini pakai pesawat aja, ya. Dari Aceh ke Turki aja udah berapa jam. Ya. Ini subhanallah, semuanya berjalan. Paling mewah, unta, paling mewah. Ini Salman jalan untuk mencari kebenaran. Akhirnya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu berjalan ke Amuriya. Allahu Akbar. Pemuda ini berjalan ke Amuriya sampai akhirnya bertemu dengan pendeta yang dimaksud, dan Salman menceritakan kehidupannya. Saya awalnya dari Syam saya pindah ke Irak, dari Irak ke Nasibin, dari Nasibin diwasiatkan untuk ke Amuriya. Kata pendeta atau guru yang ada di Amuriya, gurunya yang keempat ini, silahkan di sini bersama kami. Nah di situ Salman radhiyallahu taala anhu, ya, beliau akhirnya hidup, ya, beliau akhirnya hidup di Amuriya, dan kata Salman, aku di Amuriya ini sudah mulai bekerja, kata Salman. Jadi Salman di Amuriya ini memiliki banyak hewan ternak dari kambing dan sapi. Namun lagi-lagi, ini cobaan demi cobaan untuk Salman. Gurunya yang keempat kembali menemui kematian. Kebiasaan Salman untuk bisa memanfaatkan waktu yang ada selalu dimanfaatkan oleh Salman. Sebelum gurunya meninggal, Salman ini nanya lagi. Ya. Wahai guruku, kematian akan menjemputmu. Lalu kepada siapa aku harus pergi? Siapa yang engkau wasiatkan kepadaku? Maka di sini gurunya berbicara, namun beda ceritanya. Kalau yang pertama, yang kedua, yang ketiga, semuanya mewasiatkan untuk datang kepada pendeta yang lain atau guru yang lain. Yang keempat beda. Gurunya yang di Amuriya ini mengatakan, bunai, wallah, ma a'lamuhu asbaha ala ma kunna alaihi ahadun minan nas, amuruka an ta'tiyah. Wahai anakku, aku nggak tahu nih. Ada orang lagi yang keyakinannya sama dengan kita. Aku nggak bisa memberikan rekomendasi siapapun. Kepada siapa engkau datang, aku nggak bisa memberikan rekomendasi. Nggak ada orang lagi. Ini kasusnya lebih sempit lagi dibanding yang kemarin. Kasusnya Salman. Kalau ini mentok, nggak ada orang lagi sudah. Nggak ada yang bisa didatengin oleh Salman lagi. Namun gurunya memberikan satu tips kepada Salman. Kata gurunya, walakinnahu qad adallaka zamanun nabi, huwa mab'utsun bidini Ibrahim. Tapi sebentar lagi waktunya seorang nabi diutus kembali ke permukaan bumi. Dia membawa agama Nabi Ibrahim. Yakhruju bi ardil Arab. Dia akan hidup di tanah Arab. Subhanallah. Muhajiran ila ardi baina harratain. Dan Nabi ini akan hijrah ke satu tempat baina harratain, di antara banyaknya batu-batu yang hitam, bainahuma nakhl, dan di antara batu-batu yang hitam ini banyak pohon korma. Banyak pohon korma. Bihi alamatun la tukhfa. Dan Nabi ini memiliki beberapa ciri-ciri yang tidak tersembunyi. Ya'kulul hadiyah. Dia memakan hadiah yang diberikan kepadanya. Wa la ya'kulu sadaqah. Tapi tidak akan pernah memakan hasil sedekah. Baina katifaihi khatamun nubuwah. Dan di antara kedua pundaknya ada tanda kenabian. Ada tanda kenabian. Fa in istata'ta an talhaqa bitilkal bilad faf'al. Kalau kamu bisa sampai ke sana, berangkat aja. Karena ini perjalanan bukan perjalanan yang pendek, teman-teman sekalian, barakallahu fikum. Tapi Allah memiliki jalan yang begitu besar untuk Salman. Untuk seseorang yang jujur, dia mau menemui kebenaran. Apa yang terjadi? Salman Al-Farisi akhirnya hidup di Amuriyah. Beberapa waktu di Amuriyah, Salman akhirnya melihat adanya para pedagang dari Arab. Subhanallah. Jalan Allah begitu indah untuk Salman. Ada pedagang dari Arab lewat di hadapannya. Dan di situ Salman nyetop mereka. Dan Salman itu mengatakan, ya, kata Salman, maukah kalian
mengantar aku menuju tanah Arab. Tuh bayangin, tanah Arab ini nggak kecil. Dan ciri-cirinya hanya apa tadi? Batu hitam sama pohon korma. Udah itu aja. Di tanah Arab cari deh yang banyak batu hitam sama pohon kormanya. Ke situ. Itu Nabi nanti di situ adanya. Akhirnya Salman Al-Farisi mengatakan kepada orang-orang Arab yang datang itu, maukah kalian mengantarku ke tanah Arab? Imbalannya apa? Seluruh ternakku ini untuk kalian. Allahu Akbar. Ini pengorbanan tinggi buat Salman ini. Mau? Kata orang Arabnya, siap. Oke, kita berangkat. Akhirnya Salman ngasih semua tuh. Kambingnya, sapinya, dikasih ke orang itu. Pada saat dikasih sama orang tersebut, ya, berjalan Salman menuju tanah Arab. Namun begitu tiba di Wadil Qura, ya, mereka menzalimi Salman. Yang tadinya janjinya ke tanah Arab yang ada bebatuannya dan pohon kurmanya, namun Salman di Wadil Qura dijual jadi budak. Allahu Akbar. Ini Salman dulunya itu anak dari salah satu pejabat sebenarnya bapaknya Salman tuh. Orang kaya raya bapaknya Salman. Ini malah dari mencari kebenarannya Salman sampai akhirnya jadi budak, bayangin aja. Jadi budak, dijual jadi budak. Akhirnya yang jadi majikannya Salman juga Yahudi. Yahudi yang jadi majikannya Salman. Akhirnya Yahudi itu membeli Salman dan tinggal di rumah bersama Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Namun Salman jadi budak. Namun yang membuat Salman bahagia adalah Salman melihat di situ adanya pohon kurma. Allah. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa membawa Salman. Lihat pohon kurma di situ. Dan Salman begitu penasaran dengan pohon kurma itu. Dan Salman berharap inilah tanah yang pernah dikatakan oleh guruku. Tanah yang dipenuhi dengan pohon kurma dan batu-batu hitam. Namun ternyata sebenarnya itu bukan Madinah. Itu bukan tempat yang dikatakan dari gurunya. Bukan. Maka pada saat majikannya Salman itu kedatangan tamu yaitu ponakannya. Dan ponakannya juga Yahudi juga. Begitu dia ngelihat Salman, budak itu. Kata ponakannya ini, pamanku, aku mau beli dia jadi budakku ya. Dan antum tahu. Si keponakannya ini orang Madinah. Allahu Akbar. Ketemu. Orang kalau nyari jalan untuk Allah pasti ketemu. Nggak mungkin nggak. Orang Madinah nih. Keponakannya datang. Aku beli ya budaknya. Dibeli lagi. Salman dijual 2 kali. Jadi budak. Mimpi apa Salman? Orang mau ketemu Nabi, kenapa jadi budak sampai 2 kali? Namun kata Salman, yang penting sampai ke tempat di mana ada kebenaran di situ. Salman berjalan, dibeli sama orang Madinah. Begitu sampai di Madinah, ya, Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, beliau akhirnya melihat begitu banyak pohon kurma, begitu banyak batu-batuan hitam. Ini yang membuat Salman ini tadinya mungkin sedih karena harus jadi budak, namun begitu mengetahui bahwa hikmahnya bisa sampai ke Madinah, Salman pun bahagia. Karena tujuan Salman ini bukan cari uang. Tujuan Salman mencari kebenaran. Yang pernah dikatakan oleh salah satu gurunya. Sampai di Madinah. Sampai di Madinah, Salman ini kerjaannya ya di kebun kurma. Di satu hari. Salman ini naik ke puncak pohon kurma majikannya. Ya ada kerjaannya. Kemudian salah satu keponakan dari majikannya itu datang. Qatalallahu Bani Qailah. Celakalah Bani Qailah. Ini orang-orang Yahudi juga, gitu ya. Suku Aus dan Khazraj. Wallahi innahumul ana lamujtami'una biquba ala rajulin qadima alaihi min Makkah al-yawma yaz'umuna annahu nabi. Tuh dengar. Salman lagi di atas pohon, ponakannya datang ngabarin majikannya. Semoga Allah memberikan kecelakaan bagi orang-orang tersebut. Sesungguhnya mereka lagi berkumpul di Quba untuk menunggu datangnya seorang nabi. Allahu Akbar. Salman begitu mendengar kalimat ini, gemetar di atas pohon Salman. Karena ini yang dia tunggu. Ini momennya nih. Ini nabi yang dia udah tunggu-tunggu. Saking gemetarnya kata Salman, aku khawatir jatuh dari pohon dan akhirnya menimpa majikanku. Aku turun dari pohon perlahan, kata Salman. Nafasnya Salman bergebu-gebu. Dadanya pun bergetar.
Karena ini yang dia tunggu dari dulu. Dia punya informasi tentang orang ini. Seorang nabi yang datang. Akhirnya Salman turun sebagai budak, dia bertanya kepada ponakan majikannya, "Madza taqul? Madza taqul?" Apa yang kamu katakan? Apa yang kamu katakan? Salman dipukul oleh majikannya. Dipukul dengan cukup keras. "Urusan apa kamu? Sana balik kerja." Kata Salman, enggak ada apa-apa. Saya ingin memastikan aja apa yang dia katakan tadi. Padahal dalam hatinya Salman, aku mengetahui informasi yang lebih dalam daripada itu. Akhirnya, kata Salman Al-Farisi, di sore hari, aku mengumpulkan kurma yang aku miliki. Aku pergi ke Kuba. Menemui orang yang digadang-gadang menjadi nabi ini. Datang. Akhirnya Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu menghampiri Rasul kita alaihi salatu wassalam, lalu mengatakan, "Innahu qad balagani anaka rajulun salih wa ma'aka ashabun laka ghuraba dhawul hajah wa hadha syai'un kana 'indi lis-sadaqah." Kata Salman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu, "Saya dengar kamu ini baru datang bersama dengan beberapa teman-temanmu dan kamu di sini asing banget di Madinah. Ini saya memiliki beberapa butir kurma sedekah yang paling pantas kayaknya kalian sekarang yang baru datang di Madinah. Sedekah." Antum ingat, ciri seorang nabi apa? Tidak makan sedekah. Akhirnya Salman memperhatikan apa yang akan dilakukan orang yang digadang-gadang sebagai nabi ini dengan kurma yang diberikan oleh Salman yang berupa sedekah itu. Ternyata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil para sahabat. Dan Rasul SAW memberikan kurma itu kepada para sahabat dan mengatakan, "Kulu, makan." Namun Rasul tidak memakan satu butir pun dari sedekah yang Salman berikan. Allahu Akbar. Gimana perasaan antum kalau jadi Salman? Kata Salman, "Hadhihi wahidah." Ini yang pertama nih, kata Salman. Ini ciri yang pertama nih. Besok balik lagi, kata Salman. Di sore hari, di esokan harinya, Salman kembali membawa kurma. Dan diberikan lagi kepada Nabi SAW. Pada saat diberikan lagi kepada Nabi SAW, dan Salman mengatakan, "Aku kemarin bawa hadiah, bawa sedekah. Hari ini aku berikan hadiah untukmu. Silakan kamu makan ini." Akhirnya Nabi SAW memanggil kembali para sahabatnya. Dipanggil para sahabatnya, dan Nabi mengatakan, "Kulu, makanlah." Dan Nabi ikut makan. Allahu Akbar. Kata Salman, "Hatani thnatan." Udah ada dua ciri-cirinya nih. Tinggal satu, selesai. Saya sudah sampai ke tujuan saya selama ini. Akhirnya, thumma ji'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi Baqi'il Gharqad. Aku menghampiri Rasul SAW dan Rasul sedang di Baqi', di kuburan Baqi'. Wa qad tabi'a janazatan min ashabihi alaihi syamlatani lah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat menguburkan jenazah itu, Rasul tuh pakai dua pakaian gitu loh. Satu di atas, satu lagi sarung di bawah. Seperti orang pakaian ihram lah. Wa huwa jalisun fi ashabi, dan Nabi SAW duduk di antara para sahabatnya. Fasallamtu alaihi, maka aku berikan salam kepada Nabi. Ini tinggal satu ciri-ciri lagi udah. Aku berputar di belakang Nabi. Aku ngintip-ngintip, apakah kelihatan tanda kenabian yang ada di belakang punggungnya Rasul SAW. Dilihat. Hal aral khatam alladhi wasafa liya sahibi. Tapi Rasul SAW sadar bahwa ada orang di belakangnya begitu penasaran dengan punggungnya Nabi SAW. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Fa'alqa rida'ahu an dhahri. Nabi buka tuh bagian atas bajunya agar Salman melihat jelas tanda kenabian yang ada di punggung Nabi SAW. Maka kata Salman Al-Farisi, "Fanadhartu ila khatam fa'araftuhu." Maka begitu aku lihat, aku betul-betul yakin bahwa inilah orang yang selama ini aku cari. Aku datang kepada Rasulullah, aku cium Rasulullah, dan aku menangis di depan Rasul SAW. Dan aku masih di bagian belakang, kata Salman. Sampai kata Rasulullah SAW, tahawal, kesini, ke depan Salman. Allahu Akbar. Ini misi yang bertahun-tahun Salman inginkan. Segini sabarnya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Faqasastu alaihi hadithi.
Maka aku katakan kepada Rasulullah SAW kisah panjangku ini. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, wahai Salman, ceritakan kepada para sahabat. Allahu Akbar. Jamaah rahimakumullah. Kalau sahabat Nabi aja, itu butuh cerita Salman sebagai kisah yang inspiratif bagi kita mencari kebenaran dan bersabar meniti jalan kebenaran, maka kita lebih butuh dengan ceritanya Salman. Kita lebih butuh dengan pelajaran-pelajaran yang ada dalam kisahnya Salman Al-Farisi. Namun, Salman budak. Salman hanya seorang budak. Begitu dia mengikrarkan dirinya masuk Islam, Rasulullah SAW mempersilahkan Salman kembali kepada majikannya yang Yahudi. Sampai akhirnya beberapa waktu berjalan, Salman kehilangan perang Badar. Salman kehilangan perang Uhud. Dia nggak bisa. Dia harus bekerja sebagai budak dari majikannya orang Yahudi. Sampai di satu waktu, Rasulullah SAW mendatangi Salman dan mengatakan, "Katib ya Salman, katib. Wahai Salman, udah bebaskan dirimu dari perbudakan itu. Minta sama majikanmu mau apa dia." Karena ada dalam Islam mukatabah, perjanjian pembebasan budak. Budak ini bisa menawarkan dirinya untuk dibebaskan, namun sesuai syarat dari majikannya. Ternyata majikannya nggak tanggung-tanggung. Majikannya ini meminta kepada Salman, kalau kamu mau bebas, ya, maka tebusannya 300 pohon kurma. Dan ini harta yang paling luar biasa. Dan 40 auqiyah, ya, ada uang lah, 40 auqiyah, ya, itu juga uang yang cukup tinggi. 300 pohon kurma itu harus ditanam oleh Salman dan bibitnya cari sendiri dan lain semuanya cari sendiri. Pokoknya majikannya terima rapih pokoknya. Akhirnya Rasulullah SAW dari kecintaannya kepada Salman, kata Rasulullah SAW, "A'inu akhakum." Bantu Salman. Yang punya bibit-bibit kurma, kasih Salman. Akhirnya para sahabat Nabi ada yang kasih 30, ada yang kasih 20, ada yang kasih 10, dan seterusnya. Sampai akhirnya terkumpul 300 bibit kurma, dan di situ Salman Al-Farisi menanam 300 bibit kurma tersebut. Dan Rasul berpesan, kalau sudah ditanam, panggil aku. Setelah ditanam semuanya, Rasul dipanggil, dan Rasul SAW meletakkan tangannya di tanah tersebut, dan kata Salman Al-Farisi, semua yang aku tanam tidak ada satupun yang mati. Semua pohonnya subur. Dari berkahnya Rasulullah SAW. Dan sisanya adalah 40 auqiyah. Masih ada hutangnya Salman, kalau mau bebas. Sampai akhirnya Rasulullah SAW, ya, memberikan emas kepada Salman. Ya, khudh hadhihi fa'addi biha ma'alaika ya Salman. Ini emas Salman. Kasih kepada majikanmu, kamu akan bebas. Akhirnya Salman Al-Farisi dari mulai hari itu bebas dari perbudakan. Dan akhirnya Salman bisa mengikuti peperangan yang dilakukan Rasulullah SAW di perang Khandaq tepatnya. Teman-teman barakallahu fikum, jamaah rahimakumullah. Inilah Salman Al-Farisi. Dengan perjalanan dia yang cukup panjang, mencari kebenaran, berat. Namun dia sabar, karena tahu bahwa kebenaran itu mahal. Kebenaran itu perlu perjuangan. Karena yang diinginkan Salman itu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masuk surga. Salman itu pergi dari rumah yang begitu nyaman baginya, pergi ke Syam. Dari Syam dikecewakan oleh ustadz pertamanya. Ditipu. Namun Salman gak berhenti sampai situ. Dari Syam, dia pergi lagi ke Mosul. Dari Mosul ke Nasibin. Dari Nasibin ke Amuriyah. Dari Amuriyah baru ke Tanah Arab. Allahu Akbar. Siapa dari kita yang perjalanan hijrahnya sepanjang Salman? Siapa di antara kita yang perjalanan hidayahnya sepanjang Salman? Yang harus berjalan bermil-mil? Saya rasa tidak ada. Kita lebih mudah dalam meniti jalan kebenaran di hari ini. Lalu kenapa kita lemah? Salman ini bukan hanya kehilangan mata pencariannya, bukan. Salman kehilangan keluarganya untuk kebenaran. Salman kehilangan kebebasan. Salman jadi budak untuk kebenaran. Kita kehilangan pekerjaan. Itu aja. Kita cuma kehilangan pekerjaan untuk kebenaran. Dan kebenaran yang kita tuju itu lebih mahal dibanding pekerjaan kita. Namun kita merasa kitalah orang yang paling berat ujiannya. Allah pasti uji kita. Makanya kesabaran itu kunci ingin mendapatkan kebenaran, ingin mendapatkan kebahagiaan. Kita akan diuji oleh Allah sampai di mana kesabaran kita.
Sampai mana kejujuran kita? Lihat Salman. Siapa yang berpikir? Kok bisa dari Persia, kemudian pergi ke Syam, dari Syam pergi ke Irak, dari Irak pergi lagi ke Nasibin, dari Nasibin pergi lagi ke Amuriyah. Kok bisa Allah menyampaikan Salman kepada Nabi Muhammad SAW yang ada di tanah Arab, padahal Salman tidak mengenal sedikit pun tentang tanah Arab? Kok bisa? Itulah kejujuran. In tasduqillah yasduq. Kalau kamu jujur kepada Allah, Allah akan berikan apa yang kita inginkan. Kalau ingin kebenaran, Allah akan sampaikan kita kepada kebenaran. Jamaah rahimakumullah. Pelajaran dalam hadis Salman ini cukup besar. Inilah kesabaran, meniti jalan kebenaran. In tasduqillah yasduqka. Kalau kamu jujur kepada Allah, Allah pun akan memberikan apa yang kita inginkan. Maka jujurlah dalam meniti hidayah. Inginkanlah dalam hijrah yang kita lakukan itu surganya Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Jamaah rahimakumullah. Satu hadis dari Imam Nasa'i rahimahullah taala. Pada saat ada seorang Arab Badui datang kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Si Arab Badui ini datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu berikrar masuk Islam. Di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung berbaiat kepadanya. Setelah tidak lama dia masuk Islam, datang panggilan perang, panggilan jihad. Orang itu dipanggil sama Rasul. Orang itu dipanggil sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata setelah jihad ini selesai, peperangan itu selesai, orang ini sehat walafiat, tidak terkena apapun dan selamat. Dan kita tahu, kalau seseorang setelah berperang akan mendapatkan harta rampasan perang, ghanimah. Rasul akhirnya mengumpulkan ghanimah-ghanimah tersebut dan Rasul bagi kepada tentara-tentaranya. Dan salah satu yang dibagi ya tadi, orang yang baru masuk Islam tadi, dibagi, dikasih sama dia. Lewat para sahabat dikasih. Begitu dia dapat harta dari Rasul SAW itu, bingung dia. Apa nih? Kok masuk Islam malah dapat duit gitu loh? Kok masuk Islam malah dapat harta? Lihat. Ini perbedaan cukup jauh. Banyak orang yang hijrah, tapi inginnya dunianya yang dimerdekakan oleh Allah. Ini orang enggak. Justru kenapa saya masuk Islam malah dapat harta? Akhirnya dia mendatangi Rasulullah SAW dan mengatakan, "Ya Rasulullah, ma hadha?" Apa nih? Kok saya dapat harta? Bingung dia dapat harta. Kata Rasulullah SAW, "Hadha qasamun qasamtuhu lak." Itu adalah bagian aku bagi kepada kamu. Kata orang Arab Badui, dan ini perhatian bagi kita dengan perkataan dia. Kata dia, "Wallahi, ma li hadza taba'tuka." Ya Rasulullah, bukan karena harta ini aku ingin ikut bersamamu ya. Walakin ala an urmiya hahuna fa amut wa adkhul jannah. Tapi aku ingin adanya anak panah yang menusuk tepat di kerongkonganku, mati dan masuk surga. Ini cita-cita nggak main-main. Ini cita-cita yang cukup tinggi, teman-teman sekalian. Apa kata Rasulullah SAW? In tasduqillah yasduq. Kalau kamu jujur dengan niatmu ini, Allah berikan apa yang kamu inginkan. Kamu akan masuk surga nantinya. Beberapa waktu terjadi peperangan kembali. Dan orang ini kembali dimasukkan ke dalam barisan tentara Rasul SAW. Saat berperang ini berkecamuk. Saat mulai reda lagi peperangan ini, sahabat-sahabat Rasul SAW membawa satu jenazah ke hadapan Rasulullah SAW. Dibawa jenazah ini ke hadapan Rasulullah SAW, dan jenazah itu sudah ada anak panah yang menancap tepat di kerongkongannya. Rasulullah SAW bertanya, "Ahuwa, apakah orang ini yang waktu itu bilang bahwa dia mau ikut bersamaku agar tertancap anak panah di kerongkongannya, mati, masuk surga?" Kata para sahabat, "Naam ya Rasulullah." Iya, ini orangnya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? "Sadaqallaha fasadaq." Dia ini jujur sama Allah, Allah berikan apa yang dia inginkan. Apa yang terjadi? Rasulullah SAW membuka jubahnya dan menjadikan jubahnya Rasul ini sebagai kain kafan untuknya. Rasul ikut menguburkannya. Bahkan Rasulullah SAW berdoa kepada Allah untuknya. Di dalam doanya Rasulullah SAW mengatakan, "Allahumma, inna hadha abduk." Ya Allah, inilah hambamu. Kharaja muhajiran fi sabilik. Dia keluar berhijrah di jalanmu. Qutila syahidan. Dia mati syahid. Wa ana syahidun ala dhalik. Dan aku menjadi saksinya nanti di hadapanmu ya Allah. Allahu Akbar. Lihat. Bagaimana kejujuran seseorang dalam meniti jalan kebenaran.
pasti akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang ini cuma mau satu, tertancap anak panah, mati, masuk surga. Tapi apa yang Rasul berikan? Rasul mau menjadi saksi baginya di hadapan Allah bahwa orang ini mati dalam keadaan syahid. Allahu Akbar. Perjuangan. Kalau kita berbicara tentang meniti jalan kebenaran, itu adalah tentang perjuangan dan kesabaran. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakallahu khairan. Kami ucapkan kepada Ustadz yang telah menyampaikan materi pada hari ini. Semoga kita semua dapat mengambil faedah ilmu serta menjadikan pelajaran sekaligus hikmah yang bermanfaat untuk kita semua. Sahabat kami 96,1 FM Radio Syarted Aceh dan pemirsa STA TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam program acara kajian umum pada pagi hari ini bersama Al Ustadz Muhammad Khalid Syar'i LC dengan tema pembahasan bersabar meniti di jalan kebenaran. Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan membuka sesi tanya jawab dan kita tunggu partisipasi antum semua untuk bisa bergabung bersama kami melalui pesan WhatsApp di 0852 1414 2314. Kita ulangi lagi di 0852 1414 2314. Baik, untuk pertanyaan pertama sudah masuk dari 0858 1234 554 sekian. Bismillah Ustadz, Ana mau bertanya bagaimana cara menumbuhkan keikhlasan di dalam hati. Terkadang hati ingin dilihat dan dipuji. Barakallahu fiik. Iya, barakallahu fikum. Iya, ini memang pertanyaan ini singkat ya pertanyaannya ya. Cuma sebenarnya jawabannya cukup panjang ya. Karena keikhlasan ini bukan perkara yang ringan memang. Ini perkara yang cukup berat ya, ini perkara yang cukup berat. Pertama, ya, kita harus minta kepada Allah. Karena demi Allah, keikhlasan itu pemberian dari Allah. Orang yang dimudahkan untuk ikhlas, dialah orang yang paling beruntung. Maka minta sama Allah agar amalan-amalan yang kita lakukan itu kita kerjakan dalam keadaan ikhlas, mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin satu tips ya. Yakinlah bahwa orang yang kita harapkan pujiannya bagi kita, yakinlah bahwa dia tidak memiliki surga. Dia nggak bisa membawa kita ke surga, nggak bisa. Dia tidak bisa mempersilahkan kita masuk surga, nggak bisa. Orang yang paling kita harapkan pujian dia kepada kita, dia itu tidak bisa mempersilahkan kita masuk ke surga. Sama dengan orang yang paling kita khawatirkan celaannya, demi Allah, orang itu pun tidak bisa mempersilahkan kita masuk ke neraka. Karena surga dan neraka itu milik Allah Subhanahu wa taala. Maka pandangan yang mesti kita perhatikan itu adalah pandangannya Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memiliki surga itu Allah, yang memiliki neraka itu Allah. Segudang pujian mereka, wallah, nggak ada sama sekali bermanfaat bagi kita untuk masukkan kita ke surga, nggak ada. Maka sebaliknya, malah sebaliknya, kalau kita mengharapkan pujian, disitulah murka Allah datang bagi kita. Makanya beramallah, ya, beramallah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tulus, mengejar apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Sahabat Syarted Aceh 96,1 FM, kembali kita membacakan pertanyaan yang sudah masuk di pesan WhatsApp di 0852 1414 2314. Kembali kita bacakan pertanyaan selanjutnya. Bismillah Ustadz, Assalamualaikum. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada Ustadz, pemateri dan kru Radio Syarted Aceh. Ustadz, terkadang ujian datang dari orang-orang terdekat kita. Bagaimana menyikapinya agar tetap istiqomah meniti jalan kebenaran? Mohon penjelasan Ustadz. Jazakallahu khairan. Iya. Iya, barakallahu fikum. Memang salah satu ujian ya bagi orang yang ingin tulus meniti jalan kebenaran itu ya ujian ada di dalam keluarganya. Tapi jangan terlalu sedih ya. Karena orang yang lebih tulus dari Anda pun itu telah diuji lewat keluarganya. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, ujian pertama itu muncul dari ring terdalam, circle terdalamnya Rasul SAW.
itu muncul dari paman Rasul SAW. Rasul itu. Ya. Tapi ujian tersebut tidak menjadikan Rasul SAW itu tidak baik kepada mereka. Rasul tetap baik. Rasul berikan hak mereka sebagai paman. Rasul berikan hak mereka sebagai saudara. Rasul berikan hak mereka sebagai kerabat Rasul SAW. Namun di samping itu, Rasul SAW tetap menjalankan agamanya. Ya, Rasul tetap menjalankan agamanya. Dan Rasul SAW, kalau kita berbicara tentang ujian Rasul dengan keluarganya, maka tadi kita mendapatkan kesabaran yang begitu tinggi dari Rasul kita SAW. Rasul ingin mendakwahkan Islam itu harus sama Abu Lahab dan kawan-kawannya itu dipotong terus. Tapi Rasul SAW tidak gentar. Rasul nggak mundur. Rasul nggak kemudian kecewa. Ya, kalau sekarang ini terus left group, ya nggak juga. Ya, Rasul tetap bersama dengan mereka. Karena ini keluarganya, bukan orang lain. Rasul tetap bersama dengan mereka. Ya, Rasul berusaha untuk bersabar dan tetap menyebarkan dakwah ini bukan hanya lewat lisan, tapi lewat sikap. Sikapnya Rasul ini yang mampu menyihir banyak orang. Begitu indahnya sikap Rasul SAW sampai akhirnya menjadikan orang-orang begitu cinta kepada Rasul kita SAW. Makanya ini jalan keluar bagi kita. Ya, kalau kiranya kita ini tidak bisa mendakwahkan keluarga kita yang memiliki tadi itu, ya, menjadi gangguan lah bagi kita dalam hijrah kita ini, maka dakwahkan mereka dengan sikap. Berikan mereka hidayah, berikan mereka hadiah, berikan mereka obrolan-obrolan yang hangat, ya. Jangan begitu ketemu mereka selalu yang dibicarakan agama lagi. Jangan. Apalagi kita tahu bahwa agama yang kita bicarakan itu membuat mereka marah. Maka ritme pembicaraannya harus diatur. Ya, harus diatur. Tidak sekaku itu. Ya, dia bisa berbicara tentang bagian-bagian yang lain untuk menjadikan saudara-saudaranya nyaman kepadanya. Kalau sudah nyaman, maka kita dakwahkan sedikit demi sedikit dari nikmat yang kita miliki, dari nikmat sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita semua. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Kita kembali bacakan pertanyaan terakhir yang sudah masuk di 0822 6190 65 sekian. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz selalu dalam keadaan sehat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, bagaimana cara kita tetap istiqomah saat berada di lingkungan yang jauh dari ibadah dan teman-teman yang saleh? Jazakallahu khairan. Ya, wayak. Bagaimana cara kita bisa istiqamah tapi lingkungannya tidak mendukung? Itu adalah hal yang paling sulit. Buktinya, Salman pergi dari rumahnya, ya, untuk bisa mencari lingkungan yang pas. Rasulullah SAW sampai hijrah ke Madinah untuk bisa mencari lingkungan yang pas. Maka pertama saran saya, ya, kalau dia ini hanya menetap, ya, seperti misalnya karyawan di kota A dan dia sudah mau menjalankan agama Allah dengan baik dan benar, namun lingkungannya tidak mendukung, dia harus pergi dari lingkungannya. Ya. Orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satu tipsnya agar bertahan taubatnya, pindah, cari circle yang baru. Ya, cari circle yang baru. Ya. Memang beberapa orang ini kalau disuruh cari circle yang baru, ya, di sini bukan keluarga, ya, maksudnya. Di sini teman. Ya. Dia berat banget. Nanti kalau saya cari circle yang baru nggak cocok, ya. Padahal pada saat dia berubah menjadi pribadi yang ingin peduli dengan agamanya, itu sebentar lagi dia juga nggak bakal cocok sama teman-temannya yang tidak mau berubah. Ya. Makanya, barakallahu fikum, dia harus cari lingkungan yang baru. Ingat, yang dijaga itu iman, bukan teman. Ini jaga tuh iman. Jangan teman. Kalau teman membahayakan, jangan dijaga. Biarin dia pergi. Karena yang patut kita jaga itu iman, teman-teman sekalian. Iman. Iman ini teman sejati kita, sahabat sejati kita, ya iman kita sebenarnya. Dia satu-satunya sahabat kita yang akan ikut sama kita di kuburan nanti. Hatta anak, istri itu nggak bakal ikut. Nggak bakal ikut. Tapi imanlah yang ikut bersama dengan kita. Maka untuk penanya tadi, kalau bisa cari circle yang baru, cari circle yang baru. Yang lebih bisa menjadikan dia istiqomah. Karena istiqomah itu berat. Jangan sendirian.
harus ditemani dengan orang-orang lain agar kita lebih kuat. Ya. Kalaupun harus sendirian, ya, maka batasi pergaulan. Batasi pergaulan, ya. Dan teruslah, bisa sekarang alhamdulillah ya, dari YouTube kita bisa lihat bagaimana ceramah-ceramah para ulama, para asatidzah tentang masalah istiqamah agar kita bisa lebih kuat dan lain sebagainya. Mungkin itu bisa membantu kita juga setelah kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.